Kami menyampaikan terima kasih sebelumnya kepada Dinas Kominfo yang boleh memfasilitasi video conference dalam rangka kami menyampaikan perkembangan situasi COVID-19 di Kabupaten Mimika dalam 24 jam terakhir, terhitung kemarin tanggal 30 Juni hingga tanggal 1 Juli hari ini. Rekan-rekan pers sekalian yang kami hormati, perkembangan situasi COVID-19 dalam 24 jam terakhir telah dilakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 204 spesimen, yaitu 182 spesimen diperiksa di Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia, dan 22 spesimen diperiksa oleh tim Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. Dari 204 spesimen yang diperiksa, ditemukan 2 spesimen yang dinyatakan positif COVID-19 dan 2 spesimen yang dinyatakan positif ini berasal dari Rumah Sakit Tembagapura. Sementara 22 spesimen yang diperiksa di RSUD Mimika tidak ditemukan spesimen yang positif, sehingga bertambahnya 2 spesimen yang positif dalam 24 jam terakhir, maka secara kumulatif kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir meningkat menjadi 393 kasus. Di samping itu pula, dari 2 rumah sakit ini, yaitu Rumah Sakit Tembagapura dan juga RSUD Mimika, melaporkan ada 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yang selama ini ditangani oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura, dan 1 orang pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh, yang ditangani oleh tim dari RSUD Mimika. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada para tim medis di Rumah Sakit Tembagapura dan juga di Rumah Sakit Umum Daerah Mimika yang sudah boleh bekerja dengan baik sehingga angka kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Mimika meningkat dari waktu ke waktu. Dengan bertambahnya angka kesembuhan, maka dalam 24 jam terakhir tersisa 62 kasus atau 62 orang pasien yang masih ditangani atau setara dengan 15,77%, di mana masing-masing 31 kasus ditangani atau masih diisolasi oleh tim di RSUD Mimika, dan juga 31 kasus masih ditangani oleh tim di Rumah Sakit Tembagapura. Rekan-rekan pers yang kami hormati, kita patut berbangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para tim medis yang masih bekerja. Satu hal yang perlu kita syukuri bahwa dalam 24 jam terakhir tidak dilaporkan adanya kematian akibat COVID-19 di Kabupaten Mimika. Secara khusus untuk perkembangan pasien-pasien yang diduga sebagai pasien COVID-19, dalam hal ini mereka yang ditetapkan statusnya sebagai pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pemantauan dan juga orang tanpa gejala, ternyata di hari ini dari RSUD Mimika melaporkan ada 2 orang PDP baru, sehingga jumlah PDP kita dalam 24 jam terakhir meningkat menjadi 18 orang, di mana 11 orang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, dan 7 orang sedang menjalani isolasi di rumah sakit, yaitu 7. Dari 7 orang ini RSUD sedang
menangani 2 orang PDP dan 5 orang di Rumah Sakit Tembagapura. Sementara untuk orang dalam pemantauan, dilaporkan dalam 24 jam terakhir, terdapat 2 ODP baru, dan ini ditemukan dan dilaporkan oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura. Dan khususnya untuk orang tanpa gejala, perlu kami sampaikan bahwa 2 pasien positif baru yang ditemukan dalam 24 jam terakhir oleh tim medis di Rumah Sakit Tembagapura merupakan OTG yang dinaikkan statusnya setelah terkonfirmasi positif COVID-19. OTG baru dalam 24 jam terakhir berjumlah 34 orang, di mana 13 orang ditemukan dan dilaporkan oleh tim dari tim medis Rumah Sakit Tembagapura. Kemudian 21 orang ditemukan dan dilaporkan oleh Puskesmas Pasar Sentral. Rekan-rekan pers sekalian, terkait dengan jumlah spesimen, dengan bertambahnya 204 spesimen yang diperiksa dalam 24 jam terakhir, maka secara keseluruhan spesimen yang telah diperiksa dari mereka untuk penegakan diagnosa konfirmasi COVID-19 telah mencapai 3.855 spesimen, di antaranya 393 spesimen yang dinyatakan positif, dan 3.462 spesimen yang dinyatakan negatif. Perlu kami sampaikan juga, dari pelaksanaan pembatasan sosial diperketat dan diperluas, di hari ini pada tanggal 1 Juli, tim penyelidikan epidemiologi yang terdiri dari tim Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas yang dipimpin langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan pemeriksaan tes cepat di 3 titik, yaitu di depan BCA Jalan Budi Tomo, kemudian di Kelurahan Wania, Distrik Mimika Timur, Dimapuru Jaya, dan juga di depan Polsek Kuala Kencana. Dari sejumlah orang yang dilakukan pemeriksaan rapid test sebanyak 141 orang, di mana di Mapuru Jaya sebanyak 62 orang yang mengikuti rapid test, kemudian depan Polsek Kuala Kencana sebanyak 47 orang, dan depan Bank BCA Jalan Budi Utomo sebanyak 32 orang. Dari 141 orang yang ditesting, ternyata ditemukan 20 orang yang dinyatakan rapid test-nya reaktif atau antibodi COVID-19-nya reaktif. Ditemukannya angka 20 orang yang dinyatakan reaktif ini, atau sama dengan 14,18%, tentu menambah jumlah orang yang rapid test-nya positif untuk selanjutnya akan dirujuk untuk pemeriksaan konfirmasi PCR. Kita berharap dari orang-orang yang telah dinyatakan reaktif dengan pemeriksaan antibodi COVID-19, kita berharap mereka semua ini terkonfirmasi negatif dengan pemeriksaan PCR. Kami juga perlu menyampaikan bahwa di besok hari, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Mimika akan melakukan evaluasi 14 hari masa PSBB di masa gaya hidup baru, adaptasi hidup baru. Nanti kita lihat hasil evaluasinya seperti apa, apakah PSBB ini akan dilanjutkan, ataukah kita langsung masuk ke masa new normal, dengan catatan wilayah-wilayah, terutama kelurahan-kelurahan yang berada pada zona hijau, tentu saja akan melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan protokol kesehatan untuk penduduk yang ada di zona-zona hijau. Demikian pula untuk kelurahan di zona kuning maupun zona merah,
Ini pun akan dilakukan bagaimana strategi penerapan protokol kesehatan di dua zona ini. Kita sangat berharap masyarakat tetap mendukung upaya pemerintah Kabupaten Mimika melalui tim gugus tugas yang telah bekerja hingga hari ini hari ke-98. 98 hari sudah kita kerja, kita sudah menghabiskan seluruh daya upaya kita. Kita sangat berharap keberhasilan bukan hanya keberhasilan tim gugus tugas, tapi keberhasilan bersama. Tim gugus tugas bersama masyarakat serta elemen yang ada di Kabupaten Mimika. Kondisi-kondisi dalam 2 minggu terakhir ini tentu saja menunjukkan adanya perbaikan, namun tetap kami mengharapkan agar masyarakat lebih waspada, oleh karena dengan terlihatnya distribusi pasien COVID-19 pada 7 distrik yang telah terdampak, meskipun hingga malam hari ini tersisa 2 distrik yang terdampak, yaitu Mimika Baru dan distrik Tembagapura, dan 1 distrik yang masih berada di zona kuning. Ini memberikan makna bahwa sebenarnya COVID-19 belum selesai. Apalagi dibuktikan dengan penjaringan kasus melalui tes cepat antibodi, memberikan gambaran bahwa penyebaran kasus COVID-19 ini telah merata. Jangan sampai kita lengah, kemudian kita kembali ke masa di mana pertama kali COVID ditemukan. Kami mau sampaikan bahwa kondisi hari ini dengan adanya dibukanya penerbangan maupun pelayaran kapal laut, maka pelaku perjalanan akan kembali ke Timika, terutama dengan pesawat yang melintasi daerah-daerah yang sampai hari ini masih bermasalah dengan penanganan COVID-19, yaitu seperti Kota Makassar, kemudian Jakarta, Surabaya Raya, dan juga Denpasar. Kondisi hari ini sebenarnya secara bersama-sama, tim gugus tugas dan seluruh komponen masyarakat telah mampu mengendalikan COVID-19 ini. Kita sebenarnya sudah tahu bagaimana pola dan bagaimana cara mengendalikannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kepada seluruh komponen masyarakat untuk tetap waspada dengan cara melakukanlah protokol kesehatan. Tetap menggunakan masker jika keluar rumah, kemudian jika mereka yang sakit, baik demam, batuk, pilek, dan sesak napas, sesegera mungkin menghubungi petugas kesehatan atau melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan terdekat supaya dapat tertangani. Bagi warga masyarakat pun yang mengalami batuk pilek, demam, maupun sesak napas, kami meminta untuk tidak melakukan aktivitas seperti aktivitas perkantoran atau mengunjungi tempat-tempat umum. Kami juga tetap berpesan kepada masyarakat untuk seseringlah mungkin mencuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir selama 20 detik, supaya kita tetap terhindar. Jika belum mencuci tangan, maka janganlah menyentuh daerah wajah seperti mata, hidung, maupun mulut. Karena mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk untuk seseorang tertular COVID-19. Dan yang terpenting juga menjaga jarak. Menjaga jarak adalah cara yang paling efektif. Baik itu menjaga jarak orang per orang, atau menjaga jarak dari kerumunan banyak orang. Kita bisa terlindungi 8-9 kali dengan menjaga jarak. Kami memang melihat secara nyata bahwa aktivitas masyarakat di Kabupaten Mimika dalam 2 minggu terakhir ini di masa adaptasi gaya hidup baru
seakan-akan kasus COVID-19 tidak lagi menjadi masalah dari bagian hidup kita. Padahal sebenarnya sampai hari ini kita berdampingan dengan COVID-19. Kita ingat kita semua berisiko, tetapi ada kelompok rentan yang harus kita lindungi karena mereka juga memiliki hak hidup yang sama dengan kita. Mereka yang sebagai kelompok rentan seperti penduduk lanjut usia yang berumur di atas 60 tahun, kemudian penduduk dengan gejala atau yang telah terdiagnosa sebagai orang dengan penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian penyakit saluran pernafasan, kemudian penyakit jantung, dan juga penyakit ginjal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama melindungi warga kita, keluarga kita, masyarakat kita, supaya kelompok-kelompok rentan ini tidak mudah sakit. Kami juga ingin berpesan agar masyarakat tetap menjaga imunitas tubuh dengan istirahat secara teratur, kemudian menjaga pola makan dengan asupan gizi yang seimbang, jangan lupa untuk berolahraga dan istirahat yang cukup. Demikian rekan-rekan pers sekalian yang kami banggakan, informasi perkembangan dalam 24 jam terakhir kasus COVID-19 di Kabupaten Mimika secara khusus untuk bidang kesehatan. Jadi protokol untuk semua pelaku perjalanan yang masuk di Mimika, terutama di bandar udara, sudah pasti selain dokumen tapi pemeriksaan suhu tubuh. Pemeriksaan suhu tubuh itu akan dilakukan oleh tim medis, terutama dokter dari kantor kesehatan pelabuhan. Jika mereka memiliki gejala, sudah pasti dari tim medis yang ada di bandar udara akan menghubungi call center, baik itu PSC 119 maupun tenaga atau tim medis di RSUD Mimika. Beberapa contoh yang pernah dilakukan yaitu pada penerbangan, memang bukan penerbangan dari luar Kabupaten Mimika, tetapi penerbangan di wilayah Pegunungan Tengah. Tadi pagi kami baru saja melakukan pertemuan dalam rangka mengantisipasi jika kebijakan pemerintah Kabupaten Mimika memberlakukan new normal, maka kami dari sektor kesehatan akan meningkatkan sistem surveillance dan tidak menutup kemungkinan kami akan menyediakan tim untuk melakukan testing di bandar udara untuk memastikan kembali. Kenapa demikian? Karena kita tahu kondisi hari ini, para penumpang yang datang dari luar Kabupaten Mimika itu membawa surat bebas COVID, hampir sebagian besar tidak berasal dari fasilitas kesehatan pemerintah. Dalam hal ini, surat keterangan bebas COVID yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat atau puskesmas setempat yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Kita tahu bersama bahwa untuk menyediakan surat bebas COVID sesuai format atau naskah yang ditetapkan dalam Pedoman Tata Laksana COVID-19 edisi keempat, surat tersebut harus ditandatangani oleh dokter pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Namun, kalau dokumen-dokumen yang kami lihat sangat variatif, dari klinik swasta, dari laboratorium swasta, bahkan tidak dibubuhi tanda tangan, baik oleh dokter dari layanan-layanan kesehatan tersebut, maupun pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Itu fakta lapangan yang kami temukan. Jadi sistem pengawasan kita akan kami tingkatkan jika di masa new normal, misalnya nanti diberlakukan pada tanggal 3 Juli. Demikian pula semua penumpang yang masuk akan kami awasi selama 14 hari. Jika mereka yang pada akhirnya terbang dan tidak memiliki surat bebas COVID-19,
maka tentu saja kami akan melakukan isolasi, baik itu secara isolasi mandiri maupun isolasi terpusat yang pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Mimika. Jadi perlu kami sampaikan kasus aktif yang berjumlah 62 orang, di mana 31 yang ditangani oleh RSUD Mimika, itu 9 orang sedang dirawat di RSUD Mimika, sementara 10 orang ada dirawat di shelter. Jadi dalam 24 jam terakhir, ada 10 orang yang masih ditangani di shelter. Sebenarnya 11 orang, tapi 1 orang tadi sudah dinyatakan sehat. Besok itu nanti kita dengar, karena keputusan apakah Mimika diperpanjang PSBB ataukah kita masuk ke new normal, tentu saja ada beberapa data-data yang menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Kami besok akan menyajikan data bagaimana angka reproduksi efektif, kemudian proporsi hasil testing konfirmasi PCR, dan juga hasil testing pelaku perjalanan, yaitu dengan rapid test. Rapid test secara keseluruhan nanti akan dilakukan, dan yang terpenting adalah bagaimana gambaran per distrik, 7 distrik yang terdampak. Kalau kita lihat, yang telah stabil adalah di wilayah lowland. Sementara yang betul-betul belum stabil, meskipun jumlahnya 1, tetapi angka 1 itu adalah angka awal di mana kita menyatakan itu wabah. Tetap harus diperhitungkan. Sehingga seperti wilayah Tembagapura, memang harus masih menjadi konsentrasi kita, karena kondisi Kabupaten Mimika ini berbeda dengan kondisi di Kota Jayapura. Kabupaten Mimika secara internal, di dalam Kabupaten Mimika sendiri kita tahu ada 7 wilayah terdampak. 6 wilayah terdampak itu bisa dikendalikan karena ada di wilayah lowland. Sementara 1 distrik di wilayah highland, yaitu wilayah Tembagapura. Ini tentu saja kita harus melihat secara konsisten dalam jangka waktu 2 minggu, dari kasus positif yang ditemukan tetapi juga kasus negatif, dan juga angka reproduksi efektif. Apakah masih di atas angka 1 ataukah sudah di bawah 1 dalam 24 jam terakhir. Kemudian bagaimana dengan kalau misalnya saja keputusannya diberlakukan new normal untuk wilayah-wilayah tertentu, maka dari bidang kesehatan, pertama tetap akan melakukan pencarian kasus melalui deteksi dengan rapid test untuk penjaringan kasus, kemudian akan melakukan tracing kontak, dan setelah itu akan melakukan isolasi. Kami di Dinas Kesehatan dan juga tim Puskesmas telah menyelesaikan protokol untuk isolasi mandiri yang diadopsi dari program TB dan juga program malaria serta HIV. Kemudian kami juga akan meningkatkan sistem surveillance, yaitu sistem pelacakan kasus, pendataan dan pelaporan kasus penyakit berpotensi wabah dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Termasuk para pelaku perjalanan yang datang ke Timika. Setelah itu tentu saja perluasan testing, baik testing rapid test maupun PCR masih akan tetap kami lakukan. Itulah protokol tata laksana untuk penanganan kasus COVID-19 dan pengendaliannya menurut Kementerian Kesehatan. Sementara berdasarkan data yang ada, kami akan memberikan usulan kepada pemerintah Kabupaten Mimika agar dibentuk atau ditetapkannya peraturan bupati. Harapan kita sangat baik jika peraturan daerah, tetapi untuk kebutuhan hari ini, dengan peraturan bupati agar protokol kesehatan benar-benar
bisa diterapkan dan dikawal oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Jika itu kita harus masuk ke masa new normal. Karena contohnya dari 7 distrik yang terdampak di wilayah dataran rendah atau lowland masih ada Mimika baru yang merupakan zona merah dan kami masih akan tetap bekerja di kelurahan-kelurahan yang zona merah maupun zona kuning untuk menurunkan statusnya menjadi zona hijau. Menjaga statusnya jangan naik menjadi zona merah. Kemudian ada distrik-distrik yang zona hijau tetap dijaga, dan juga penerapan protokol kesehatan yang harus diperketat supaya zona-zona hijau ini jangan berubah statusnya menjadi zona kuning maupun zona merah. Sekali lagi, di hari ke-98 ini saya menyampaikan banyak terima kasih buat para rekan pers yang selama ini menemani kami, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik, terima kasih untuk dukungannya, sehingga tidak dipungkiri bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Mimika dapat bisa dikendalikan dalam kurun waktu kurang dari 100 hari, ini karena peran dari tim pers. Terima kasih untuk Dinas Kominfo yang sudah boleh memfasilitasi tim gugus tugas mulai dari hari pertama sampai hari ke-98 ini, para rekan pers yang senantiasa setiap harinya membuat infografis, menyampaikan berita baik melalui video maupun media cetak, media elektronik, sehingga masyarakat di Mimika dengan mudah dapat menerima perkembangan COVID-19 setiap 24 jam. Demikian, terima kasih, semoga seluruh kerjasama kita ini, kerja keras kita ini, sudah pasti akan membuahkan hasil, terutama dalam pembangunan di Kabupaten Mimika ini, secara khusus melindungi masyarakat kita dan melindungi kita juga dari ancaman COVID-19. Terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan shalom.